Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antara nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang insyaallah penuh barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sobat Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ajiz." Sampaikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah tentang suatu amalan yang dalam satu amalan itu yang cukup singkat padat namun saya akan amalkan setiap waktu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menjawabnya dengan qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah kamu. Istiqamah, satu kata yang ringan namun sulit untuk dilakukan. Istiqamah adalah konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika firman Allah yang mencatatkan istaqamu menurut sahabat Abu Bakar, yang artinya kemudian mereka istiqamah, bermakna adalah mereka tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Adapun menurut Qatadah adalah konsisten, istiqamah adalah konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah berasal dari kata istaqama yastaqimu atau berasal dari kata qama yaqumu. Qama yaqumu artinya berdiri tegak, tidak goyang, baik ke kanan maupun ke kiri, ke belakang maupun ke depan, tetap berdiri teguh. Dan dalam penamaan lafaz alif sinta bermakna menjadi sesuatu yang berdiri tegak. Artinya kapanpun dan dimanapun dia selalu konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Ma makna hada? Apa makna dari kalimat ini? Bahwa orang seringkali banyak mencari karamah, keutamaan, kemuliaan, tetapi lupa dengan istiqamah. Karena hakikatnya ketika seorang sudah istiqamah, pasti akan memiliki karamah. Tetapi seseorang bila mempunyai karamah, belum tentu dia mendapatkan istiqamah. Karena istiqamah adalah harga sesuatu yang mahal,
yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang senantiasa taat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Lantas pertanyaannya, apakah bila seorang itu menjadi seorang mukmin akan lepas daripada ujiannya? Tentu jawabannya tidak. Di dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, ahasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ay yaqulu amanna ketika mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan mendapatkan ujian ataupun musibah dan sebagainya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, sungguh-sungguh telah kami memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka. Falya'lamannallahu alladhina shadaqu, agar mengetahui keimanan mereka apakah sungguh-sungguh, walaya'lamannal kadhibin, ataukah imannya hanya sekedar pura-pura atau berdusta. Ini adalah suatu pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, manusia pasti akan mengalami ujian sesuai dengan tingkatan derajatnya masing-masing. Kadar keimanan seseorang lebih tinggi, tentu godaannya lebih tinggi. Nah, tentu ini harus dipahami oleh kita semua. Jangan serta-merta ketika kita melakukan sebuah ibadah tidak ada ujiannya. Bahkan seorang alim pun pasti ada ujiannya. Ketika seorang maksiatnya seorang alim adalah dia merasa paling baik daripada amal ibadahnya. Itu adalah dosa atau maksiatnya seorang alim. Nah, tentu ini harus kita sadari bahwa manusia itu tak lepas daripada ujian. Maka kenapa kita harus istiqamah? Karena kematian kita tidak akan tahu kapan datangnya. Ketika seorang itu istiqamah, maka kata Allah, absyiru bil jannah, berilah kabar gembira yang berupa syurga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu. Artinya apa? Ketika seorang istiqamah, konsisten menjalankan segala kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita, maka tidak ada kata takut, tidak ada kata sedih. Sekarang banyak kenyataan, orang takut miskin, orang takut kehilangan jabatannya, orang takut kehilangan orang yang dicintainya, bahkan istri dan anak sekalipun. Kenapa? Karena jauh dari kata istiqamah. Orang yang senantiasa istiqamah tidak akan takut kehilangan hartanya, tidak akan takut kehilangan anak dan istri yang dicintainya, tidak akan takut jabatan yang diembannya, tetapi takut iman yang ditinggalkannya. Itulah makna istiqamah. Maka ini penting. Walaupun zaman telah berubah, tahun telah berganti, mari kita senantiasa beristiqamah. Kita konsisten dalam melaksanakan segala kewajiban Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita bisa berkaca dari cerita Nabi Ayub yang begitu istiqamah beriman kepada Allah walaupun ujian bertubi-tubi. Bayangkan, dalam 3 hari diuji oleh Allah dengan 3 macam cobaan. Satu hari di mana beliau mempunyai anak 12 diwafatkan dalam 1 hari, dan 1 hari kemudian beliau mempunyai harta, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, segala macam, semuanya hancur ludes. Dan yang ketiga, beliau diuji dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh umat sebelum dan sesudahnya. Tetapi apa yang beliau sampaikan kepada istrinya? Suatu ketika istri Nabi Ayub bertanya, wahai Nabi Ayub, engkau ada seorang Nabi yang bila mana engkau berdoa pasti Allah kabulkan. Lantas apa jawaban Nabi Ayub kepada istrinya? Rabbi anni massani durru anta arhamur rahimin. Baru sedikit yang ujian Allah berikan kepadaku. Berapa harta kekayaan yang Allah berikan kepadaku?
Lebih besar, lebih banyak mana sehatku dibanding sakitku? Lebih banyak mana nikmat yang Allah berikan daripada sakit yang aku alami? Allah beri ujian selama 7 tahun kurang lebih dengan penyakit yang dideritanya. Sedangkan kekayaannya Allah berikan itu lebih dari 20 tahun. Beliau malu untuk berdoa untuk diberikan kesembuhan dan sebagainya. Beliau yakin, beliau istiqomah, ini adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Berkat kesabarannya, berkat keteguhannya, berkat keistiqomahannya, Allah ganti berkali-kali lipat. Yang tadinya Allah berikan 12 anak menjadi 24 anak. Yang tadinya Allah berikan harta, kekayaan, binatang, ternak, semua pohon-pohon segala macamnya, Allah ganti 2 kali lipat. Karena apa? Berkat keistiqomahan Nabi Ayub atas apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipatahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini adalah buah istiqamah. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Intinya, ketika kita istiqamah, maka tidak ada kata takut, tidak ada kata sedih dalam kehidupannya. Yang hanya dia takutkan hilang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.